Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa bahasa Arab itu dianggap sebagai bahasa surga? Kenapa dia jadi bahasa Al-Quran? Dan kenapa sejak dulu sampai sekarang, bahasa ini terus dijaga, dipelajari, dan diajarkan? Bukan cuma soal agama, bahasa Arab ternyata pernah jadi bahasa dunia, bahasa sains, filsafat, kedokteran, bahkan sastra kelas tinggi. Bahkan sebelum Inggris jadi global, bahasa Arab lebih dulu mendunia. Di video ini, kita akan ngomongin tentang bahasa Arab. Bukan sekadar bahas huruf-hurufnya aja, tapi ngebahas kenapa dia bisa jadi awal dari semua ilmu dan peradaban besar yang pernah mengubah dunia. Sebelum kita ngomongin seberapa besar pengaruh bahasa Arab ke dunia, yuk kita mundur sedikit. Dari mana sebenarnya bahasa Arab itu berasal? Bahasa Arab termasuk dalam rumpun Afro-Asiatik dan secara khusus berada di bawah cabang bahasa Semit, bareng sama bahasa Ibrani dan Aramaik. Bangsa Semit dan bahasanya dinisbatkan pada salah satu putra Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam bin Nuh. Dan garis keturunan inilah yang telah melahirkan berbagai bangsa dan bahasa di dunia. Menurut Ali Abdul Wahid Wafi, informasi yang sempat terekam dalam sejarah dan sampai kepada kita tentang bahasa Arab adalah temuan dari prasasti tentang Arab Baidah yang diperkirakan hidup pada abad 1 sebelum Masehi. Salah satu bentuk tertua yang terekam adalah bahasa Arab Selatan kuno, yang digunakan di kerajaan-kerajaan seperti Sabak dan Himyar, lalu berkembang menjadi Arab Fusha atau klasik yang kita kenal sekarang. Terutama setelah digunakan sebagai bahasa puisi Arab pra-Islam dan kemudian diabadikan lewat Al-Quran. Nah, setelah itu, bahasa Arab nggak cuma berhenti sebagai bahasa suku atau wilayah, ia jadi bahasa ilmu dan peradaban dunia. Kalau kita flashback ke abad ke-8 sampai ke-13, di saat Eropa masih tenggelam dalam zaman kegelapan, dunia Islam justru mengalami zaman keemasan. Dan tahu nggak pusatnya di mana? Di kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Andalusia yang semuanya pakai bahasa Arab. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, sampai Ibnu Rushd menulis karya-karya mereka dalam bahasa Arab. Buku-buku kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat Arab banyak diterjemahkan ke bahasa Latin dan jadi fondasi kebangkitan Eropa. Tanpa bahasa Arab, mungkin dunia modern nggak akan mengenal angka 0, aljabar, bahkan metode ilmiah. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat unik karena dia adalah bahasa wahyu. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab bukan tanpa alasan. Bahasa Arab adalah bahasa Semit dengan struktur gramatika paling detail dan fleksibel. Satu akar kata dalam bahasa Arab bisa menghasilkan ratusan turunan makna hanya dengan perubahan pola. Seperti contoh, kata alima yang artinya tahu bisa berubah jadi ilmu yang artinya ilmu, alim yang artinya orang alim, ta'lim yang artinya pengajaran, maklumat yang artinya informasi, dan seterusnya. Ini bukan kebetulan, tapi bukti adanya struktur matematis dan linguistik yang sangat presisi yang tak mungkin dilakukan manusia biasa, apalagi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ummi atau tidak bisa baca tulis, sehingga menjadi bukti akan kemukjizatan beliau dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmuwan non-Muslim seperti Arthur J.R. Berry, Angelica Neuwirth, dan Raymond Farin bahkan menyebut struktur linguistik Al-Quran sebagai beyond human composition, atau di luar kemampuan literatur biasa. Begitupun dengan As-Suyuti. Di dalam kitabnya Al-Mazhar fi Ulum Al-Lughah, ia menilai kalau bahasa Arab memiliki kekayaan linguistik dan keluasan dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Karena itu, mempelajari bahasa Arab itu bukan cuma biar tahu arti tersurat dalam Al-Quran aja, tapi juga biar bisa menangkap makna tersirat dari keindahan dan kedalaman pesan-pesan Tuhan. Sekarang gimana? Apakah bahasa Arab masih relevan? Jawabannya, banget. Saat ini, bahasa Arab adalah bahasa resmi di lebih dari 25 negara dan digunakan oleh lebih dari 400 juta penutur di seluruh dunia. Menurut UNESCO dan etnolog, bahasa Arab masuk dalam daftar 5 bahasa internasional utama, bersama Inggris, Mandarin, Spanyol, dan Prancis. Di dunia modern, bahasa Arab adalah bahasa resmi PBB sejak 1973. Bahasa Arab telah digunakan dalam diplomasi, hukum internasional, dan hubungan antar negara Timur Tengah. Dan ia merupakan bahasa utama dalam industri minyak, perdagangan energi, dan investasi global. Juga menjadi bahasa strategis di dunia cybersecurity dan militer, karena posisinya di kawasan konflik geopolitik.
Bahkan platform teknologi seperti Google, Microsoft, dan Apple sudah menyediakan AI dan machine learning tools berbahasa Arab, termasuk speech recognition and NLP. Di dunia akademik, bahasa Arab juga menjadi kunci akses terhadap pengetahuan klasik di bidang matematika, kedokteran, dan astronomi. Karena banyak manuskrip keilmuan klasik ditulis dalam bahasa Arab selama masa keemasan Islam. Dan yang menarik, tren belajar bahasa Arab justru meningkat. Bukan cuma di kalangan Muslim, tapi juga para peneliti, diplomat, dan pelajar global. Dari sini bisa kita lihat bahwa ngomongin bahasa Arab itu bukan sekedar nostalgia. Ini adalah langkah awal buat kita semua untuk lebih mengenal akar pengetahuan dan merajut kembali hubungan kita dengan peradaban besar yang pernah kita miliki. Kalau kamu penasaran, pengen belajar, atau bahkan baru mau mulai dari huruf-huruf hijaiyah, jangan khawatir. Channel ini akan bantu kamu pelan-pelan dengan cara yang fun dan relevan. Karena bahasa Arab bukan cuma milik Timur Tengah, tapi milik siapa saja yang ingin menggali peradaban, ilmu, dan nilai-nilai spiritual. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten bahasa Arab dan Islami lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bareng-bareng.